Ya, perkenalkan kami dari Creaspace Project ingin mempresentasikan tentang media planning project mengenai produk Azarin. Next. Perkenalkan, nama saya Nisa Rumpawestri dengan NIM 1532143 dan teman saya Aku Basda Ramadan, ini betul 53. Saya Elisa Bediendra Panamarja dengan NIM 1532148. Ya, selanjutnya ada background. Azarin Kosmetik merupakan brand kosmetik dan kecantikan yang berasal dari Indonesia. Azarin sendiri merupakan brand lokal yang berfokus pada perawatan kulit serta tubuh. Azarin berdiri pada tahun 2002 di bawah prakarsa Ibu Yunita Sastra Kusuma dan berada di bawah naungan PT Wahana Kosmetika Indonesia. Azarin didirikan sejak 2002 dengan menghadirkan berbagai rangkaian produk yang mengandung bahan alami yang dapat membantu menyembuhkan dan menjaga kulit para konsumennya. Produk Azarin sendiri sudah terdaftar pada BPOM dan diproduksi oleh PT Wahana Kosmetika Indonesia yang telah tersertifikat Good Manufacturing Practice atau GMP pada tahun 2017 lalu. Azarin menawarkan produk skincare, salah satunya yaitu sunscreen atau tabir surya. Sunscreen sendiri sudah memiliki citra yang cukup baik dengan masyarakat dan sudah banyak yang menggunakan produk sunscreen ini di kalangan masyarakat. Sunscreen sendiri berasal dari kata Yunani Azarin, yang dibaca Azarin, yang berarti dewi keanggunan. Nama ini membawa nilai bahwa tampil menawan adalah keputusan dan setiap individu memiliki aura yang akan semakin terbencar melalui kulit yang sehat, jiwa dan raga yang tangguh, serta rasa percaya diri. Ya, untuk slide selanjutnya ada produk brief. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari Azarin sendiri. Itu mengandung 0% oil, 0% alkohol, 0% silikon. Jadi teksturnya itu memiliki tekstur yang light, mudah menyerap, dan tidak meninggalkan white cast atau tidak meninggalkan jejak putih-putih pada wajah. Lalu kandungan Azarin sendiri memiliki kandungan niacinamide, lalu hyaluronic acid, dan propolis. Dan pada sunscreen Azarin ini cocok untuk kulit normal, kulit sensitif, dan kulit berjerawat. Kulit berminyak pun bisa juga menggunakan sunscreen ini. Oke, next. Nah, lalu ini masih ada di produk brief. Azarin Hydra Soot Sunscreen Gel SPF 45 ini cocok untuk seluruh jenis kulit, termasuk kulit yang berminyak dan acne prone skin. Diformulasikan dengan kandungan bahan alami propolis, aloe vera, green tea. Nah, di sini saya akan menjelaskan segi dari fisik dan non-fisik dari brand Azarin sendiri. Dari segi fisik, sunscreen Azarin ini memiliki desain kemasan yang sangat modern dan tidak bening, sehingga mampu melindungi produk dari paparan sinar matahari. Di sini saya akan menjelaskan secara fisik dan non-fisik. Di sini pada kemasan sunscreen Azarin, dia memiliki kelebihan, yaitu tidak bening dan tidak menerawang, atau bisa dikatakan solid color. Jadi ia bisa melindungi produk dari paparan sinar matahari langsung. Dan untuk secara non-fisik, pada Azarin sunscreen ini bertekstur gel lembut yang sangat mudah menyerap ke dalam kulit dan memberikan sensasi dingin setelah pengaplikasiannya. Selain itu, produk ini memiliki aroma yang tidak terlalu menyengat dan mengenakan. Next. Akan saya jelaskan terkait analisis SWOT. Untuk yang pertama itu strength atau kekuatan. Produk Azarin ini memiliki kekuatan yaitu harganya yang terjangkau sekitar 50 sampai dengan 60.000 rupiah. Selain itu, produk sunscreen Azarin ini juga menggunakan bahan-bahan alami yang menjadi pembeda di antara sunscreen yang lainnya. Dan dalam pemasarannya, sunscreen Azarin ini sudah tersebar di seluruh market, baik itu offline maupun online di seluruh Indonesia. Kemudian promosinya juga gencar dilakukan melalui berbagai metode promosi. Kemudian untuk weakness-nya, varian skincare yang dari Azarin ini memang belum banyak diproduksi, maksudnya varian lainnya selain skincare, selain sunscreen itu memang belum memiliki banyak varian skincare seperti itu. Kemudian untuk opportunities-nya atau peluangnya, Azarin ini dapat meningkatkan tren kecantikan karena adanya
tren kecantikan yang meningkat. Kemudian untuk opportunity atau peluang, eh, adanya peningkatan tren kecantikan di kalangan remaja dan juga wanita itu bisa meningkatkan peluang Azarin untuk bisa tumbuh berkembang di masyarakat. Kemudian meningkatnya kesadaran orang-orang terhadap pentingnya perawatan badan, dan juga sunscreen Azarin ini berkolaborasi dengan artis papan atas, baik itu nasional dan internasional, dan dia juga memiliki brand ambassador seperti Natasha Wilona, Prilly Latuconsina, dan Lee Min Ho. Nah, adanya brand ambassador ini dapat meningkatkan dan menjadi peluang brand Azarin supaya bisa dikenal dan juga menjadi brand yang lebih baik. Kemudian dia juga memiliki produk unggulan yang mampu bersaing dengan brand lain, yaitu sunscreen. Kemudian untuk threat atau ancamannya, semakin banyak produsen skincare lokal yang memiliki produk serupa, yaitu sunscreen. Kemudian banyaknya brand-brand skincare yang lebih dikenal selain brand Azarin. Ini saya akan menjelaskan dari segi tesnya. Nah, untuk segi politik, faktor politik yang meliputi hukum yang berlaku dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1175, itu pasal 4, yaitu industri kosmetik yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi yang berlaku 5 tahun dan harus mendapatkan persetujuan dari Badan POM. Di sini Azarin telah melakukan semua persyaratan dari Menkes tahun 2010 itu. Lalu pada sosial, di sini skincare merupakan hal yang penting dan sebagai suatu kebutuhan, terutama untuk para wanita. Perubahan pola hidup atau gaya hidup yang semakin mengikuti tren akan menjadi peluang untuk produk skincare lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu pada segi ekonomi, dapat mempengaruhi suatu bisnis berdasarkan pendapatan per kapita suatu negara. Oleh karena itu, produk apapun termasuk skincare juga harus menyesuaikan harga jual produknya dengan mendapatkan per kapita masyarakat Indonesia dan memperhatikan permasalahan perekonomian seperti tingkat pertumbuhan dan ekonomi. Lalu pada segi teknologi, perkembangan teknologi membuat konsumen yang tidak memiliki banyak waktu untuk berbelanja secara langsung dapat melihat produk yang sedang tren dan memesannya secara online. Selain itu, sosial media juga sangat berpengaruh karena sebagian besar beautician tampil untuk mempromosikan, sehingga konsumen dapat tertarik. Munculnya teknologi canggih ini dinilai sangat mempermudah sebuah bisnis. Oke, next. Ada research competitor analysis. Di sini kami menemukan 4 brand kompetitor dari brand Azarin sendiri. Yang pertama itu ada Carasun. Setiap brand masih mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Carasun tersebut untuk value proposition-nya yaitu ada mampu menangkal sinar UV hingga 97,8% dan mengandung SPF 45 yang mampu melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, untuk audiensnya biasanya kalangan anak muda dan mahasiswa, dan harganya range dari harga 68 sampai 70.000. Dan kedua ada Skin Aqua. Skin Aqua ini terdiri dari banyak varian sesuai kebutuhan masing-masing. Dari SPF 20 hingga SPF 50. Yang kedua ada formula bahannya ringan dan berbahan dasar air. Untuk audiensnya biasanya kalangan anak muda dan mahasiswa, dan untuk harganya 45.000 sampai 50.000. Yang ketiga ada brand dari Nivea. Nivea ini hanya ada 2 jenis sunscreen, yaitu untuk kulit sensitif dan untuk kulit berminyak. Dan yang lain punya kadar SPF yaitu 50 PA+++. Nah, untuk harganya juga ini masih terbilang kantong mahasiswa, itu 35.000 sampai 49.000. Dan yang terakhir ada Biore. Di Biore ini berbeda dari yang lain. Dia memiliki SPF 50 plus atau PA level plus, yaitu pelindung wajah dan badan dari efek buruk sinar UVA dan UVB. Kandungan aqua mikro kapsul yang memberikan sensasi sejuk di kulit, mengunci UV dan bertekstur ringan seperti air, sehingga mampu menjaga kelembapan kulit lebih lama. Nah, untuk harga dari Biore ini terbilang untuk kalangan menengah ke atas karena sudah menyentuh harga sekitar 106.000. Ya. Selain customer persona ini,
ada salah satu customer yang bernama Ratnasari pada umur 25 tahun. Untuk personality traits-nya, ia cenderung konsumtif dan teliti akan semua barang yang akan dibutuhkannya. Dan sangat selektif dalam memilih tipe barang yang akan diinginkan, sangat menyukai hal tentang kecantikan maupun perawatan tubuh. Ia memiliki hobi jogging, bermain basket, mendengarkan musik, dan berbelanja. Untuk segi psikografinya, ia sangat antusias terhadap promo skincare maupun kosmetik, dan selalu mencari informasi tentang skincare melalui sosial media. Next, di sini ada customer bernama Rebecca dengan umur 20 tahun yang lokasinya di Yogyakarta. Secara psikografi, ia suka mengeksplor hal-hal baru tentang kosmetik atau skincare, lalu ia sangat peduli terhadap kesehatan kulit dan badan. Untuk personality traits, ia merupakan seorang yang extrovert, friendly, senang bersosialisasi dengan orang baru, mudah beradaptasi, dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Serta hobinya, ia traveling, berenang, bernyanyi, dan dance. Next. Ya, untuk customer selanjutnya ada Agoy Adi dengan umur 20 tahun, lokasi di Magelang. Ya, untuk psikografinya, ia sangat suka dengan skincare karena skincare merupakan kebutuhan lebih untuk seorang penyanyi. Lalu ia senang mencari pengalaman yang baru dan menantang. Lalu ada di personal traits-nya, ia suka bersosialisasi dengan banyak orang, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan sangat produktif dengan output karya. Ia memiliki hobi menyanyi, bersepeda, dan yoga. Ya, kemudian di sini ada audiens media konsumsi, diambil dari data Hootsuite. Ini berdasarkan Hootsuite, terdapat 5 besar penggunaan media sosial, dan yang paling banyak di Indonesia ini pada tahun 2022, yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Kemudian dalam hal waktu yang dihabiskan, pengguna Android menghabiskan 19,6 jam per bulan di TikTok, sedangkan pada Instagram menghabiskan 11,2 jam per bulan. Kemudian dari data yang disediakan ini dapat dilihat juga bahwa kebanyakan pengguna ini berumur lebih dari 13 tahun dan didominasi oleh kaum wanita sebanyak 52,4%. Nah, berdasarkan data ini setelah dilakukan riset, ternyata kami memutuskan untuk menggunakan media itu Instagram dan juga TikTok. Ya, selanjutnya ada objektif. Yang pertama itu untuk meningkatkan customer loyalty. Azari itu merupakan brand lokal yang mengusung produk kecantikan untuk badan dan kosmetik. Menyadari tingginya pemakai internet oleh para customer dan pemasaran yang gencar dilakukan, Azari sendiri telah berhasil meningkatkan penjualan produk sunscreen pada awal tahun 2002 ini. Azari menduduki peringkat pertama dalam data penjualan sunscreen terlaris dengan market share 13,41% di marketplace Tokopedia dan Bilibili.com pada periode 1 sampai 7 Januari 2002, dikutip dari kompas.co.id. Melihat besarnya potensi pasar dan tingkat penjualan yang tinggi, strategi marketing yang diperlukan Azari yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan agar konsumen terus melakukan pembelian ulang produk sunscreen Azari tersebut. Ada media objektif. Ada 3 media objektif. Yang pertama yaitu engagement. Engagement sendiri itu meningkatkan interaksi audiens dengan konten, di mana konten tersebut kita dapat dari komen, likes, mention, serta reaction. Yang kedua, awareness. Awareness sendiri yaitu meningkatkan kesadaran brand dan membangun minat audiens. Nah, di sini kita bisa dapatkan dari berapa jumlah followers, impression, berapa share, dan berapa orang atau konsumen yang repost. Dan yang ketiga ada conversion. Conversion sendiri yaitu mendorong audiens untuk melakukan sesuatu. Di sini kita seperti lead and sell, subscription, email sign up, dan e-commerce click. Seperti itu. Ya, untuk slide media selection ini, untuk paid, ini kami menggunakan Instagram Ads dan TikTok Ads. Dan share itu terdiri dari review, sosial media, dan social forum. Dan untuk earned, kita ada word of mouth, yaitu seperti review dari customer ke customer lainnya. Jadi satu customer memberikan review kepada customer lainnya. Lalu brand ambassador, kita memiliki brand ambassador
khusus untuk sunscreen Azarin. Dan untuk media relation, kami menjalin hubungan dengan media serta influencer. Dan untuk Ownet, di sini kami menggunakan social media konten di Instagram dan TikTok, serta website Azarin. Kemudian ada konten pilar. Nah, di sini kami mengambil konten pilar ini terdiri dari 4. Yang pertama ada produk, promosi, community, dan juga tips dan gimmick. Nah, dari komposisinya kami menentukan untuk komposisi terbanyak ini ada di promosi, kemudian sebesar 35%, kemudian tips and gimmick sebesar 30%, kemudian community 20%, dan produk 15%. Nah, untuk promosi sendiri, promosi ini dilakukan dengan cara menggait beberapa brand ambassador dan memberikan informasi promo pada official akun Azarin. Seperti contohnya memberikan promo bulanan, promo hari besar. Nah, promosi ini ditentukan sebagai komposisi terbesar karena seperti yang kita ketahui tadi, bahwa objektif marketing kita itu loyalty atau konsumen loyalty, sehingga dengan diberikannya promo-promo ini dapat menarik kembali pengunjung, menarik kembali konsumen yang pernah beli di sini. Dengan adanya tawaran-tawaran, berupa voucher, promo, dan juga diskon, nantinya orang-orang yang pernah membeli produk Azarin, mereka akan tertarik lagi untuk kembali membeli produk Azarin. Kemudian untuk tips dan gimmick, ini kita memberikan info dan edukasi seputar perawatan wajah, skincare, story life, dan tips and trick dan fun content. Nah, dari sini kita bisa mengajak influencer atau juga audiens untuk ikut serta berpartisipasi dalam games kita, dalam konten-konten kita. Kemudian topiknya ini kita bisa memberikan terkait tips dan trik seputar perawatan wajah, adanya story life influencer yang mengedukasi, kemudian ada fakta pentingnya penggunaan sunscreen, kemudian hal-hal lainnya seperti quiz, games, dan juga giveaway. Kemudian ada community, di sini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sunscreen lovers, beauty enthusiast, atau konsumen yang menceritakan pentingnya menggunakan sunscreen Azarin dalam berkegiatan sehari-hari. Nah, di sini kita mengajak dan mengadakan sunscreen challenge atau foto challenge, kemudian menceritakan terkait daily activity dari komunitas pecinta sunscreen atau beauty vlogger seperti itu. Kemudian juga kita mengadakan community event, yaitu Girls Day Out with Azarin Cosmetics. Kemudian di sini terdapat konten-konten yang memuat tentang review produk dari konsumen-konsumen yang telah menggunakan sunscreen Azarin. Kemudian ada produk, di sini kita mengenalkan produk sunscreen Azarin kepada masyarakat dengan menampilkan keunggulan dan jenis produk. Di sini kita mengingatkan kembali akan pentingnya dan juga berbagai manfaat dari sunscreen Azarin. Nah, ini kita menunjukkan kandungannya, manfaat, dan juga keunggulan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, lalu sudah dijelaskan dengan teman saya, lalu sampai di slide content examples. Di sini, di atas saya ada content examples produk. Jadi seperti ini gambarannya, lalu ada content examples promosi, community, dan tips gimmick. Next. Ya, ini kita masuk di content plan. Ya, untuk content plan bulan Desember minggu pertama, pada tanggal 1, ini kami menggunakan pilar produk dan mengangkat topik manfaat produk. Di sini visualnya kami akan menampilkan kondisi wajah yang memakai sunscreen versus tidak memakai sunscreen, disertai manfaat dari sunscreen tersebut. Lalu pada tanggal 6, masih minggu pertama, kami mengambil pilar promosi yang mengambil topik promo bundling. Di sini kami memvisualkan menyediakan paket bundling A yang mendapat 3 jenis sunscreen dan paket bundling B dengan menyediakan 2 jenis sunscreen. Lalu masuk ke minggu kedua, itu pada tanggal 8, kami mengangkat pilar tips dan gimmick, serta topiknya games. Nah, untuk visualnya, kami membuat tantangan dengan 14 hari rutin memakai sunscreen, lalu membuat konten tersebut di Instagram, dan tag Instagram Azarin. Ya, masuk ke tanggal 10, ada promosi. Di sini kami mengambil promosi hari besar.
hari besar. Di sini kami mengambil topik Hari Besar Hak Asasi Manusia. Di sini kami memvisualkan dengan quotes dan gambar produk sunscreen Azarin beserta tulisan diskon 10%. Lalu pada tanggal 13 dengan pilar community, kami mengambil topik foto challenge dengan judul kegiatan di luar gak takut kulit hitam. Nah, di sini kami memvisualisasikan dengan cara mengkreasikan foto dari audiens saat kegiatan di luar rumah dengan menggunakan produk sunscreen Azarin. Next. Ya, lanjut ke minggu ketiga di tanggal 16 kita ada tips and gimmick. Di sini visualnya bisa memfollow IG Azarin dan beli Ratu Konsina. Lalu pada postingan IG Azarin sertakan komen itu aku memakai sunscreen. Tag 5 orang temanmu, lalu postingan tersebut share ke story Instagram dan akan diberi 3 pemenang. Oke, lanjut pada tanggal 18 kita ada community visualnya itu melibatkan produk sunscreen dengan mereview produknya dan memperlihatkan review konsumen. Nah, untuk konten ini bisa berbentuk video ataupun untuk tanggal 20 itu kita ada promosi. Nah, promosi di sini kita ada bundling paket A, B, dan C, yaitu tone up mineral sunscreen dengan sunscreen mist, sedangkan pada paket B sunscreen serum dengan sunscreen gel, dan di paket C ada sunscreen serum, sunscreen gel, dan tone up mineral sunscreen, dan akan mendapatkan peluang hadiah selanjutnya. Nah, untuk minggu keempat tanggal 20 kita ada produk itu visualnya membuat video sedang berada di acara outdoor dan ada salah satu teman yang wajahnya sedikit kusam lalu bertanya apakah memakai sunscreen atau tidak dan menjawab tidak, lalu akan diberikan apa sih manfaat sunscreen untuk acara di outdoor seperti itu. Nah, ini kita bisa upload di TikTok. Tanggal 23 itu ada community ini minggu keempatnya visualnya menampilkan penggunaan sunscreen sebelum berenang di minggu pagi oleh salah satu influencer. Nah, untuk konten ini kita juga upload di TikTok juga. Untuk yang tanggal 25, ada tanggal 25 yaitu promosi kita uploadnya di Feeds dengan visual membuat konten Feeds dengan desain memberikan promo sebesar 25% di hari Natal dengan pembelian melalui e-commerce. Nah, jadi tanggal 25 ini spesial hari Natal, maka kami memberikan promosi sebesar 25%. Next. Kemudian pada tanggal 1 Januari kami mengangkat pilar promosi dengan topik diskon dan visual konsepnya ini menyediakan konten dengan memberikan diskon sebesar 10% per produk sunscreen di e-commerce-nya. Kemudian pada tanggal 4 konten pilar yang diangkat itu tips and gimmick dengan topik giveaway menggunakan media Instagram Feeds dengan judul apa resolusimu di tahun yang baru. Nah, konsepnya ini mengajak audiens untuk menyebutkan resolusi di tahun yang baru dan jawaban terbaik akan mendapatkan free bundling sunscreen Azarin. Kemudian pada tanggal 7 Januari, konten pilarnya itu tuh produk untuk topiknya keunggulan produk dengan medianya TikTok dan visual konsepnya membuat video dengan menjelaskan keunggulan-keunggulan sunscreen Azarin. Kemudian pada tanggal 9, ini pilar yang diangkat community dengan topik review produk dan media TikTok dengan konsep pendaftaran Girls Day Out. Kemudian pada tanggal 11 Januari, pilar yang diangkat ini tips and gimmick dengan topik games. Untuk medianya menggunakan media TikTok dan konsepnya itu mengadakan games untuk membuat video tentang penjelasan games, yaitu audiens membuat video menggunakan sunscreen 1 hari dan dilihat hasilnya. Jadi di video nanti bisa dibuat sekreatif mungkin dan akan diambil satu pemenang lalu diberi hadiah bundling paket sunscreen Azarin. Kemudian pada tanggal 14 Januari pilar yang diangkat itu promosi dengan topik diskon dan medianya Instagram Feeds. Untuk visual konsepnya memberikan voucher belanja senilai 25.000 bagi pengguna yang baru mendaftarkan akun di official website Azarin. Lanjut minggu ketiga ini tanggal 16 ada produk ini
medianya di TikTok. Untuk misalnya kita membuat video yang berisi penjelasan manfaat menggunakan sunscreen Azari. Lanjut di tanggal 18 kita ada community, videonya itu di IG Instagram Feeds. Nah, untuk visualnya mengulas dan review kandungan SPF di sunscreen Azari bersama Tasya Farasya. Nah, Tasya Farasya itu adalah sebuah influencer beauty vlogger. Nah, untuk di tanggal 20 kita ada tips and gimmick. Untuk medianya kita ada di TikTok. Untuk misalnya itu membuat video dan menjelaskan cara bagaimana merawat wajah, yang mana salah satunya jika berkegiatan di outdoor atau di luar ruangan selalu menggunakan sunscreen agar tidak kusam. Untuk minggu keempat di tanggal 22 kita ada promosi. Nah, untuk medianya kita di Instagram Feeds. Untuk tanggal 22 ini kebetulan sedang ada hari raya Imlek, maka dari itu kita membuat konten feeds dengan tema Imlek serta memberikan diskon untuk produk sunscreen sebesar 20%. Lanjut di tanggal 25 kita ada tips and gimmicks, medianya yaitu di TikTok. Nah, visualnya itu menampilkan peta dunia dan terdapat satu titik yang sangat cerah, dan jika semakin di zoom terlihat wanita yang sedang berjemur di sebuah pantai dan memakai sunscreen Azari. Tuh, jadi seperti kita menampilkan peta dunia, lalu di zoom, ada satu cewek cantik yang sedang di pantai, sedang memakai sunscreen cahaya. Dan lanjut di tanggal 30 kita ada community, medianya yaitu Instagram Feeds. Nah, dengan visual membuat konten feeds Instagram dengan menjelaskan foto challenge menggunakan sunscreen Azari, disertakan berkegiatan apa saja seharian pada saat itu juga sekreatif mungkin. Itu. Lanjut. Ya, untuk slide selanjutnya kita masuk ke budgeting. Nah, ini merupakan tabel budgeting yang kita buat. Untuk Instagram Ads, jenis iklannya kami menggunakan tips and gimmick and promosi. Waktu durasinya 10 detik. Untuk waktu tayangnya kami melakukan 10 kali dan harganya 25.000. Jadi totalnya 250.000 untuk 10 kali tayangan. Lalu masih di Instagram Ads, di sini kami menggunakan brand ambassador atau influencer selama 1 menit. Untuk kuantitinya kami melakukan 3 kali tayang. Untuk sekali tayangnya 500. Untuk sekali tayangnya 500.000 dengan totalnya 15 juta. Dan untuk TikTok Ads, jenis iklannya promosi. Waktu yang kami gunakan 30 detik. Untuk kuantitinya 4 kali tayang. Untuk sekali tayang harganya 230.000 dengan total 4 kali tayang sebanyak 920.000. Dan total dari keseluruhan Instagram dan TikTok Ads itu ada 16.170.000. Ya, sekian presentasi dari CreaSpace. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.